Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasha Shalom Stephanie Senduk dengan NIM Mahir 048. Pada saat ini akan menjelaskan mengenai penanganan kelahiran anak babi dalam rangka mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Yang pertama pastinya kita harus mengetahui ciri-ciri dari induk babi yang akan melahirkan. Jadi partus itu terjadi kira-kira 115 hari setelah dia dipacak atau dikawinkan. Kemudian induk babi akan menunjukkan perilaku gelisah atau nafsu makannya menurun. Selanjutnya juga akan melakukan perilaku nesting atau membuat sarang. Kalau misalnya induk babi sudah menunjukkan gejala-gejala atau ciri-ciri seperti di atas, maka kita harus melakukan pisah kandang. Selanjutnya adalah 3 stadium proses lahiran babi. Yang pertama ada stadium persiapan. Jadi untuk stadium persiapan ini ciri-cirinya ada perut turun ke bawah, vulvanya bengkak, kemudian ada keluar lendir juga, ambingnya keras, bahkan putingnya itu bisa kebiruan, kemudian akan keluar air susu. Biasanya keluar air susu itu kurang lebih 12 jam sebelum melahirkan. Kemudian nafsu makannya akan menurun dan melakukan perilaku nesting atau membuat sarang. Next ada stadium pembukaan. Nah di stadium pembukaan ini serviksnya itu sudah mulai membuka, induk babi juga akan tidur berdiri, kemudian akan memukul-mukul ekor atau menghentak-hentakan kakinya. Nah kemudian kalau 6 jam sebelum melahirkan, induk babi itu akan cenderung berbaring dan tidak mau makan. Nah di stadium pembukaan ini ciri-ciri yang paling khas yaitu sering buang air kecil. Next, stadium pelepasan atau melahirkan. Jadi proses kelahiran itu biasanya berkisar dari 1 hingga 12 jam. Nah, di sini penting untuk menciptakan suasana yang tenang agar induk babi tidak stres. Kemudian, biasanya induk babi akan melahirkan dalam posisi berbaring. Nah, kita melakukan injeksi oksitosin bila diperlukan saja. Jadi nanti oksitosin ini akan meningkatkan kontraksi rahim sehingga proses kelahiran akan lebih cepat. Next, apabila induknya kanibal harus segera dipisah dengan anak. Nah, jadi setelah melahirkan, yang pastinya akan keluar plasenta. Jadi plasenta ini akan keluar menandakan bahwa semua anak babi itu sudah lahir gitu. Nah, untuk plasentanya ini notes-nya adalah hindari dimakan induk untuk menghindari perilaku kanibal. Nah, kemudian anak dan induk kita istirahatkan sebentar sambil kita bersihkan kandang juga dari darah, plasenta dan lain sebagainya. Pokoknya sterilkan dan bersihkan kandang. Nah, untuk anak babi yang kurang dari 1 kilo itu diculing aja alias dipisahkan. Next, penanganan anak babi menurut usia. Jadi untuk yang baru lahir, pastinya kita harus bantu untuk membersihkan lendir yang ada di rongga mulutnya, hidung, atau badan. Kemudian usahakan segera menyusu karena anak babi penting untuk segera mendapatkan kolostrum yang nanti akan membantu untuk meningkatkan sistem imun mereka. Next, kita melakukan pemotongan pusat, tapi jangan terlalu pendek, kurang lebih kita sisakan 2,5 cm karena nanti juga akan putus sendiri. Untuk usia 3-10 hari, ada baiknya kita memasang lampu pijar dan memasang suhu sekitar 35-37 derajat Celcius. Ini akan menyebabkan atau membuat anak babi merasa hangat dan juga nyaman. Kemudian kalau misalnya anak babi menjerit, biasanya itu karena lapar atau dia terinjak oleh induk. Next, kita juga ada baiknya untuk memberikan obat cacing dan injeksi vitamin. Next, kehilangan induk. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya yang pertama kita harus mencoba lah dengan diberi susu sapi atau susu formula. Namun biasanya ini cenderung gagal karena tidak ada kandungan kolostrumnya yang penting untuk sistem imun si anak babi. Next, kita coba untuk dititipkan kepada induk yang lain. Tapi di sini maksudnya kita harus melakukan atau melalui proses pembauan dulu. Jadi bau anak babi yang dari induk yang ingin kita titipkan dengan anak babi yang mau kita titip itu harus disamakan dulu baunya. Contohnya seperti di dalam satu kotak itu kan kita gabung semua, terus kita taruh minyak kayu putih agar baunya sama gitu. Next, melakukan pemberian tanda. Yang pastinya ini untuk mengetahui pertumbuhan anak babi, mempermudah seleksi dan juga catatan administratifnya. Biasanya dilakukan pada usia 3 minggu dengan cara sistem kerat atau lubang telinga, kemudian ada sistem tato. Next, air susu induk. Jadi anak babi itu butuh setengah liter per harinya, rekor. Nah, untuk minggu 3 hingga 6, biasanya keluar susu biasa dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian di minggu ke-8, air susu akan berkurang drastis sehingga pada minggu ke-6 itu, anak babi ada baiknya diberi makanan tambahan. Next, penyebab air susu tidak keluar. Yang pertama mungkin karena suhu udara terlalu panas atau dingin, kemudian adanya diare atau konstipasi pada induk. Next, adanya perubahan tempat yang secara mendadak sehingga menyebabkan induk stres. Next, ransum dari induk itu tidak sempurna sehingga kekurangan gizi atau lainnya. Next, ada lelah habis melahirkan, dan yang terakhir adanya penyakit kelamin atau memang keturunannya saja yang susah untuk menghasilkan air susu. Next, kastrasi atau pengebirian. Biasanya dilakukan early atau pada usia masih kecil awal gitu, sekitar 4 hingga 5 minggu. Kenapa? Karena untuk menghindari stres, kemudian menghindari perdarahan, kemudian lebih mudah saja. Next, tujuan dari kastrasi atau pengebirian, yang pertama untuk mempertahankan kualitas daging. Jadi kalau babi yang sudah dikebiri itu penimbunan daging dan lemaknya itu lebih cepat. Next, juga untuk mencegah daging berbau atau bau. Biasanya ini untuk pejantan yang sudah tidak aktif kawin gitu.
Next, menghindari jantan dengan kualitas yang kurang kawin. Dan yang terakhir, untuk menjinakkan jantan yang buas atau kanibalis. Next, ada perawatan anak babi. Yang pastinya pertama kita harus melakukan penimbangan berat badan secara rutin untuk melihat perkembangannya gitu. Next, ada pemotongan gigi, kemudian penambahan zat besi bisa diberikan secara oral ataupun injeksi, dan pastinya kita harus memberikan obat cacing karena ada baiknya mencegah daripada mengobati, kemudian melakukan vaksinasi sesuai dengan situasi penyakit di daerah peternakan tersebut berada gitu. Kemudian yang terakhir, melakukan penanganan kesehatan yang dilakukan secara rutin. Next adalah kematian anak babi. Jadi, kematian anak babi sebelum disapi biasanya berkisar antara 30 hingga 50%. Kemudian kematian anak babi setelah disapi hanya berkisar sekitar 5-10%. Sekali lagi, kolostrum sangat berperan penting. Next, biasanya anak babi itu paling tinggi penyebab kematiannya itu karena tertindih atau terinjak oleh induknya sendiri. Biasanya ini karena peralatan kandang kurang sehingga anak babinya harus tidur dengan induk dan akhirnya induknya tidak sengaja menindih anaknya. Next, bisa juga karena air susu kurang atau jumlah puting tidak sama dengan jumlah anak. Next, ada kekurangan gizi, jadi ransum induk tidak sempurna. Dan yang terakhir ada induk kanibalis atau memakan anaknya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Berikut akan saya tampilkan video. Terima kasih.